Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus. Pagi ini kita kembali berjumpa dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan topik kali ini saya akan membahas tentang apa yang namanya keluarga. Dan topiknya adalah mahkota seorang suami. Nah, mari kita lihat di dalam Amsal 12 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saudara, tidak secara kebetulan kitab Amsal ini ternyata membahas tentang keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Dan ternyata Raja Salomo menyoroti peranan seorang istri di dalam sebuah keluarga. Itu sebabnya peranan seorang istri di dalam sebuah keluarga sangat vital, sangat penting di dalam keluarga, terutama bagi seorang suami. Nah, peranan ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tidak bisa digantikan oleh mama mertua atau ibunya sendiri. Karena peranan istri dalam sebuah keluarga itu sangat luar biasa dan menentukan bagaimana citra atau bagaimana sebuah keluarga itu akan memiliki sebuah nilai, terutama bagi seorang suami. Nah, kata mahkota di sini, saudara, memiliki pengertian bahwa kita tahu mahkota adalah sebuah lambang kehormatan. Itu sebabnya kita melihat ketika seorang raja atau ratu dikenakan mahkota di atas kepalanya, maka itu merupakan sebuah simbol kehormatan. Artinya ketika raja atau ratu dikenai mahkota di atas kepalanya, maka ia merupakan sosok yang layak untuk menerima penghormatan dari rakyatnya. Dan ini sungguh luar biasa. Itu sebabnya mahkota terbuat dari benda-benda yang sangat mulia, ya, tatahan-tatahan batu-batuan yang bernilai sangat tinggi. Dan kata cakap di sini memiliki pengertian secara umum adalah sanggup melakukan sesuatu atau memiliki kemampuan, memiliki ketangkasan. Dan ini membuktikan bagaimana kecakapan ini terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini berbicara tentang bagaimana ia bisa membangun hubungan dengan orang lain. Dan ini membuktikan bagaimana seorang istri yang cakap, artinya bukan berbicara tentang fisiknya, tentang kecantikannya, atau daya tarik fisiknya, tubuhnya yang aduhai mungkin, saudara. Maka ini bukan berbicara tentang kecakapan, tetapi kemampuan di sini atau kecakapan ini berbicara tentang lebih menyoroti attitude-nya, sikapnya, dan ini berbicara moralitas atau karakternya, saudara. Lalu sebab itu mari kita akan belajar lebih jauh apa yang dimaksud istri yang cakap ini. Seperti apa istri yang cakap di dalam sebuah keluarga? Nah, yang pertama, saudara, istri yang cakap adalah berbicara istri yang mampu menjaga kehormatan. Nah, mari kita lihat di dalam ayat Amsal 12 ayat yang keempat tadi dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jelas ini berbicara tentang bagaimana seorang istri yang membuat malu itu seperti membusukkan tulang suaminya. Dan tentu istri yang tidak membuat malu adalah istri yang bisa menjaga kehormatan. Artinya ia bisa menjadi istri yang baik, yang menjaga kehormatan suaminya. Nah, saudara, tentu istri yang menjaga kehormatan adalah istri yang bisa
menjaga suaminya di khalayak umum. Ia tidak akan pernah mempermalukan suaminya di depan orang lain atau di depan banyak orang, sehingga suaminya menjadi bahan olokan atau bahan lelucon bagi orang lain. Nah, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah Anda adalah termasuk istri yang cakap? Anda termasuk istri yang menjaga kehormatan bagi seorang suami? Nah, itu sebabnya jika hari ini Anda adalah istri yang bisa menjaga kehormatan, maka ini menjadi kehormatan saudara bagi suami. Dia akan menjadi sebuah sosok wanita yang menjadi kebanggaan, yang memberi nilai dan membuat suaminya terhormat di khalayak umum. Dan ini membanggakan. Dan mari hari ini kita harus menjadi istri yang baik, yang bisa menjaga akan kehormatan seorang suami. Nah, yang kedua saudara, ternyata istri yang cakap adalah berbicara tentang istri yang mampu menjaga kesaksian hidup. Nah, mari kita akan lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Tidak secara kebetulan Rasul Paulus di dalam surat Timotius ini ia menuturkan bagaimana ketika seseorang hendak melayani menjadi seorang diaken, maka dikatakan di sana ada persyaratan-persyaratan. Dan salah satunya Rasul Paulus melihat atau menyoroti tentang bagaimana seorang istri. Dikatakan di sini ia harus menjadi orang yang terhormat, tidak pemfitnah, bisa menahan diri dan dapat dipercayai saudara dalam segala hal. Ini menunjukkan bagaimana ketika seorang istri dikatakan cakap, maka ia harus memiliki sebuah kemampuan, memiliki sebuah kehidupan yang menjadi saksi. Hidupnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia harus bisa menjaga dirinya, dia harus bisa menahan diri, dan tentunya tidak memiliki karakter-karakter yang buruk, saudara. Berapa banyak hari ini kita menjumpai istri yang suka keluar rumah. Ada banyak kali kita mendengar kalau berbicara tentang ngerumpi itu biasanya bukan seorang pria, saudara. Karena pria jarang ngerumpi, tetapi secara umum orang biasa menyebut kalau yang namanya ngerumpi itu pasti banyak didominasi oleh seorang wanita. Dan biasanya kalau wanita lagi ngerumpi, saudara, tentu mereka di sana membicarakan banyak hal. Topiknya itu sangat banyak. Dan salah satunya mereka mungkin membicarakan orang lain. Nah, ini adalah salah satu kekurangan yang harus diperbaiki. Karena seringkali banyak wanita suka fitnah, suka gosip, suka membicarakan keburukan orang lain, suka membicarakan kabar-kabar yang gak jelas, ngerumpi. Nah, ini yang harus diperbaiki. Sehingga ketika ia keluar dari rumah, orang menyebut ia tukang gosip, orang yang suka fitnah atau pemfitnah. Nah, ini merupakan citra yang sangat tidak baik. Apalagi ia tidak bisa dipercaya dalam soal keuangan. Ia bisa menjadi bahan olokan, bisa menjadi bahan gunjingan bagi banyak orang ketika ia misalnya memiliki hutang yang banyak. Karena seringkali tanpa diketahui seorang suami, ada jenis wanita yang suka hutang sana, hutang sini, gali lubang, tutup lubang, saudara. Sehingga akhirnya keuangan menjadi kacau balau. Dan suaminya kaget, suaminya terperanjat karena tiba-tiba ada hutang yang banyak.
Dan ini ternyata akibat kelakuan seorang istri. Saudara, saya tidak berbicara atau yang selalu membuat masalah adalah seorang istri. Suami bisa juga menjadi seorang troublemaker dalam sebuah keluarga. Suami bisa juga menjadi orang yang membuat masalah karena ia bisa hutang sana hutang sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam sebuah keluarga ada juga jenis tipe istri yang suka berhutang. Saya melihat, saya menyaksikan, saya mendengar sendiri, saudara. Ketika seorang wanita ia bertutur tentang bagaimana pergumulan kehidupannya karena ia memiliki hutang yang sangat banyak. Nah, ini contoh bagaimana akhirnya ia menjadi seorang wanita yang memiliki citra yang tidak baik. Ia tidak bisa menjaga kesaksian hidupnya, sehingga bagaimana ia menjadi istri yang bisa menjadi mahkota seorang suami. Tentu ini sangat mempermalukan bagi sebuah keluarga. Itu sebabnya mari hari ini jaga akan hidup kita sebagai seorang istri. Dan ini sangat penting. Anda boleh cantik, Anda boleh memiliki paras yang indah, tetapi apa artinya? Semua itu adalah sia-sia jika tidak diimbangi dengan yang namanya karakter kita. Memiliki attitude, sikap, moral yang kita harus lebih utamakan dari semua kecantikan, dari semua apa yang menjadi kebanggaan secara fisik kita. Mari hari ini mungkin Anda tidak secantik para artis, Anda tidak seindah tubuhmu dari model-model yang cantik di dunia ini. Tetapi buat saya, yang penting adalah kecantikan karakter kita. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa menjaga hidup yang baik. Maka Anda sudah menempatkan diri menjadi seorang istri yang menjaga kehormatan suaminya, yang bisa menjadi kebanggaan bagi suaminya, dan Anda adalah istri yang bisa menjaga hidupmu menjadi berkat, hidupmu menjadi saksi, dan ini menjadi kebanggaan bagi seorang suami. Nah, yang ketiga, saudara, istri yang cakap adalah bukan saja istri yang menjaga kehormatan, istri yang bisa mampu menjaga kehormatan suaminya. Atau yang kedua, istri yang mampu menjaga akan kesaksian hidupnya. Tetapi yang ketiga, istri yang cakap adalah berbicara istri yang mampu menjadi penolong yang sepadan. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 2 ayat 18. Dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam kitab Kejadian ini jelas Tuhan menempatkan Hawa menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Pada waktu itu manusia diciptakan. Dan ini membuktikan bagaimana peranan istri itu sangat vital dan sangat penting, karena ternyata wanita itu dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan menjadi seorang penolong yang sepadan di tengah keluarganya. Arti kata sepadan di sini memiliki sebuah posisi yang tidak lebih rendah dari suaminya. Artinya ia memiliki sebuah kesetaraan. Dan dikatakan menjadi penolong, artinya menjadi orang yang bisa memberikan support atau dukungan. Jadi seorang istri bukan hanya ia sekedar menjadi pendamping suaminya di dalam keluarga, tetapi ia juga harus bisa menjadi mitra bagi suaminya, mitra kerja, mitra pelayanan, saudara. Itu sebabnya mari hari ini jadilah istri yang baik. Jadilah istri yang bisa mendukung, menolong suamimu, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, Maka tidak heran hari-hari ini di musim pandemi seperti ini, saudara, banyak istri yang bekerja luar biasa. Mereka tidak hanya bekerja di dunia secara nyata, di dunia kerja, baik di kantor, baik di perusahaan, tetapi mereka juga membuat
ya, kue-kue mungkin atau berjualan online untuk dijual, untuk dipasarkan, karena untuk menambah penghasilan di dalam sebuah rumah tangganya. Dan ini membuktikan mereka adalah istri-istri yang hebat, seorang istri yang luar biasa, karena mereka membantu, menolong, dan menjadi mitra bagi suaminya. Dan ini membuktikan istri yang cakap itu menjadi kebanggaan, kehormatan suaminya, karena ia berlaku atau memiliki nilai sikap kehidupan yang menjadi berkat bagi suaminya, karena ia menolong di dalam setiap persoalan, menjadi penolong dalam setiap situasi atau keadaan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, hari ini sangat penting bagaimana istri ini harus menjadi penolong yang sepadan. Jadilah istri yang bisa membantu suamimu dengan cara bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga berdoa bagi keluargamu. Anda punya peranan untuk mendoakan suami, karena kesuksesan, keberhasilan seorang suami tidak terlepas dari doa seorang istri. Mari hari ini kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi saudara, terutama Anda yang adalah seorang wanita. Jadilah istri yang cakap, karena Anda tidak akan pernah membuat malu seorang suami, tapi justru menjadi kehormatan, kebanggaan bagi suamimu, karena Anda adalah istri yang mampu menjaga kehormatan. Anda adalah istri yang mampu menjaga kesaksian hidup. Yang ketiga, Anda adalah seorang istri yang mampu menjadi penolong yang sepadan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.